Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya buatkan sebuah video tentang deskripsi dari kegiatan kuliah kerja nyata 15 STMK Lombok 2022. Video ini agak terlambat saya unggah, namun sebenarnya tujuan kami memberikan tutorial itu secara bertahap supaya tidak terkesan bebannya terlalu banyak untuk mahasiswa KKN. Nah, yang pertama adalah mahasiswa akan melakukan penyesuaian program kerja dengan situasi yang ditemukan di desa. Sebelum berangkat KKN telah ada pembekalan selama 3 hari untuk menyusun program kerja sesuai dengan template yang sudah disediakan. Namun program kerja tersebut adalah yang direncanakan mahasiswa berdasarkan keilmuan dan rencana. Namun bisa saja setelah berada di lokasi KKN ternyata mahasiswa menemukan program kerja baru atau tambahan kegiatan pada program kerja yang telah disusun. Adapun program kerja harus mengikuti template. Selanjutnya, program kerja disusun bersama dan disetujui oleh DPL dan kepala desa. Jangan sampai program kerja Anda dianggap tidak layak oleh dosen, dianggap tidak layak oleh kepala desa. Kemudian kegiatan dimulai dari minggu pertama hingga minggu ke-7, sisakan 1 minggu yaitu minggu ke-8 untuk melakukan evaluasi atau untuk memenuhi pertemuan jika program kerjanya adalah sebuah diklat maupun project. Nah, di akhir itu kan harus ada serah terima antara mahasiswa sebagai pelaksana project dan mitra di sini mitra projectnya desa. Dan bisa saja proyek tersebut yang berada di bawah skupnya desa. Misalkan ada UMKM di desa tersebut. Sesuai dengan panduan bahwa program kerja itu dilaksanakan sebanyak 30 kali pertemuan jika itu berupa diklat, dan 45 jika diklatnya tidak sesuai dengan bidang keilmuan. Saya tegaskan kembali, jika diklatnya sesuai bidang keilmuan, teknik informatika dan sistem informasi, maka jumlah pertemuannya, jumlah kali mengajarnya itu 30 kali. Sedangkan jika tidak sesuai keilmuan, misalkan mengajar bahasa Inggris, mengajar menari, mengajar silat, mengajar ngaji, itu sebanyak 45 kali pertemuan dan harus ada teknik yang berbeda. Jangan mengajarkan yang sama dengan yang sudah ada. Di tempat tersebut sudah ada kegiatan mengaji menggunakan Iqra dan Anda akan mengajarkan dengan Iqra, itu tidak diperkenankan. Dan untuk proyek dikatakan selesai jika proyeknya telah diserah terimakan. Berarti nanti jika proyeknya tidak selesai maka akan berpengaruh pada penilaian. Nah, selain program kerja individu, ada juga program kerja kelompok ya. Tadi yang diulas pada sebelumnya adalah program kerja yang pure dari mahasiswa, yang diinisiasi oleh mahasiswa dan di kapten, yang diorganize, di manajer oleh mahasiswa tersebut. Nah, selain itu, yang harus dikerjakan oleh mahasiswa peserta KKN adalah mengikuti kegiatan kemasyarakatan seperti acara bekelam. Kalau di tempat saya namanya bekelam, ada juga yang menyebutnya serakal, ya, membacakan Al-Barzanji. Jika di tempat tersebut ada zikir kematian, maka mahasiswa harus ikuti. Nah, kadang ada mahasiswa yang merasa sungkan, malu untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan, maka silahkan ikut bersama kadus atau pemuda ataupun kelompok masyarakat lainnya. Caranya bagaimana? Silahkan datang sebelum mereka berangkat, jangan kalian yang ditunggu. Jika berangkatnya
telah turun sholat isya berjamaah, maka sebelum sholat isya Anda sudah siap-siap. Kemudian dianjurkan untuk melakukan sholat berjamaah keliling supaya mengenal beberapa tempat, dan ini tidak harus satu waktu ya, tidak harus di isya saja atau di subuh saja. Diharapkan setelah sholat itu Anda berdialog dengan jamaah, sosialisasikan kegiatan KKN dan gali potensi kegiatan lain yang mungkin dapat dilaksanakan. Yang sering saya alami, bahkan kita ya duluan yang ditanya ketika dilihat ada orang asing yang ikut sholat berjamaah di waktu asar, maka ditanya, kalian dari mana, sedang apa di sini? Nah, itu merupakan kesempatan untuk melakukan sosialisasi kegiatan maupun menggali potensi kegiatan. Nah, jika hal ini terjadi di setelah 1 minggu kegiatan juga tidak menjadi kendala. Bisa saja ditemukan ada program kerja baru. Misalkan program kerja lama dijadwalkan 30, ternyata baru 15 pesertanya sudah habis, tidak ada yang datang lagi, atau dengan kendala lainnya. Maka silahkan melakukan kegiatan lain sehingga terpenuhi 30 pertemuan. 30 pertemuan itu tidak mesti dari 1 program kerja, bisa dari 2 program kerja atau lebih. Misalkan nih, mengajar ngajinya 15 pertemuan, mengajar silatnya 15 pertemuan, itu sudah terpenuhi 30 pertemuan. Dan untuk harinya tidak mesti 30 hari. Misalkan dalam 1 hari ngajar ngajinya malam, ngajar silatnya pagi, atau ngajar keseniannya itu di waktu siang, maka Anda sudah mendapatkan 3 pertemuan dalam 1 hari. Namun ketika 30 pertemuan itu sudah selesai, tidak lantas Anda selesai KKN. Anda harus tetap di desa tempat Anda KKN sampai dengan kegiatan KKN selesai. Selanjutnya yang ketiga, rekaman. Ini merupakan bukti kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, saya menamakan rekaman ini mengacu kepada ISO 2008-9001 bahwa penamaan untuk dokumen yang telah terisi itu namanya rekaman. Nah, rekaman ini dapat berupa form-form yang telah terisi, screenshot, foto kegiatan, daftar hadir yang telah terisi, notulen maupun video. Misalkan pada sebuah kegiatan Anda mempunyai form untuk daftar hadir, form untuk pretest, dan itu harus sudah terisi, itu namanya rekaman. Nah, form sebelum diisi itu namanya dokumen, sebelum dicetak juga namanya dokumen, dan itu harus menjadi persiapan. Kemudian di sini ada screenshot. Jika Anda melakukan komunikasi dengan siapapun terkait dengan kegiatan KKN, maka itu termasuk rekaman. Anda diskusi dengan kepala desa via WhatsApp, Anda diskusi dengan DPL via WhatsApp, Anda melakukan koordinasi dengan Karang Taruna, itu juga termasuk rekaman. Foto kegiatan ini jelas pada saat Anda berkegiatan, usahakan dan wajib ada foto kegiatan. Karena itu di program kerja disarankan untuk berkegiatan bersama mahasiswa lainnya. Misalkan Samsul sebagai pelaksana inti, namun ada mahasiswa lain yang membantu untuk mengambil gambar dan persiapan lainnya. Notulen rapat, setiap kegiatan ada catatannya dalam bentuk tulisan, itu silakan didokumentasikan. Untuk file rekaman itu akan diunggah di Google Drive yang disediakan oleh LPPM. Gambarnya cukup jelas dan bercerita. Misalkan gambar tersebut sedang melakukan apa, siapa, di mana, bersama siapa. Usahakan sedetail mungkin gambar itu dalam 1 foto sudah menjelaskan. Namun jika tidak cukup dengan 1 gambar, maka silakan mengambil gambar yang lebih. Misalkan 1 gambar dari long shot untuk menceritakan tempat, kemudian ada gambar yang close untuk menceritakan kegiatan secara detail, bahkan extreme close up ya. Nah, untuk filenya itu diberi nama nomor induk mahasiswa underscore seperti gambar ini ya, bulan, tanggal, jam, dan
keterangan foto. Jadi terakhirnya itu keterangan foto. Seperti yang saya contohkan di bawah ini, SI 14/5/0026 itu NIM-nya, 08 bulannya, 03 tanggalnya, 10 itu jam kegiatan. Selanjutnya deskripsi kegiatan, yaitu menjelaskan tentang kegiatan dari foto tersebut. Misalkan di sini menyusun draft program kerja. Untuk logbook, jadi selain foto kegiatan, diminta juga untuk mengisi logbook. Logbook ini merupakan termasuk dalam rekaman, namun lebihnya adalah adanya rencana H+1. Saya ulangi, capaian yang dikerjakan di hari H dan rencana di H+1 besoknya mau melakukan apa. Jadi mahasiswa sudah memberi catatan besok saya akan mengerjakan apa. Jadi tidak semua kegiatan itu berjalan sesuai dengan program kerja. Program kerja akan dibuat di awal KKN, sedangkan bisa saja pelaksanaan itu berbeda hari, berbeda tempat, berbeda peserta. Karenanya sangat penting untuk mengisi logbook ini. Logbook terdiri dari capaian dan rencana. Capaian itu adalah segala hal yang telah dilaksanakan hari ini, hari H, baik yang direncanakan di program kerja maupun yang tidak direncanakan. Asalkan kegiatan tersebut masih tergolong kegiatan pendukung kegiatan KKN, maka menjadi sebuah rekaman capaian. Sedangkan rencana adalah apa yang akan dilakukan besok. Sebelah kanan itu harus ada paraf dari ketua pelaksana. Kalau logbook dari ketua pelaksana boleh tidak diparaf oleh orang lain. Kemudian ini yang warna biru ini dijelaskan bahwa ini dapat ditambah sendiri. Yang warna biru itu kan dengan tulis tangan. Kami memberlakukan tulis tangan, ini lebih ringan dari logbook tahun-tahun sebelumnya, di mana logbook pada tahun sebelumnya itu harus dimasukkan gambar dalam file Word, kemudian itu yang dikirim. Nah, sekarang cukup menulis tangan. Nah, untuk penilaian ada 3 sumber penilaian, yaitu LPPM, DPL, dan desa. Kemudian dari LPPM itu nilainya 50%, terdiri dari pra-KKN 10%, pelaksanaan 20%, video kegiatan 10%, dan laporan 10%. Untuk penilaian DPL dan ketua kelompok 30%. Nah, kenapa di sini saya mencantumkan ketua kelompok? Karena ketua kelompok nanti akan memberikan masukan kepada DPL. Yang lebih paham situasi di lokasi KKN, yang lebih paham siapa yang aktif, siapa yang kreatif, siapa yang mampu berkolaborasi adalah ketua kelompok. Jadi ketua kelompok nanti akan memberikan referensi kepada dosen pembimbing. Dari desa nilainya 20%, karena biasanya desa selalu memberikan nilai 90 sampai dengan 100. Itemnya adalah keaktifan, penugasan, dan kegiatan sosial. Video kegiatan diperhatikan. Jadi video kegiatan ini ada 2. Yang pertama adalah video kegiatan mahasiswa. Jadi tiap mahasiswa membuat video kegiatan program kerja dari mahasiswa tersebut. Misalkan satu orang mahasiswa, jika kegiatannya ada 2 atau 3, maka membuat 3 video yang berisi pertama identitas mahasiswa, nama kegiatan, latar belakang kegiatan, pelaksanaan atau kolaborasinya seperti apa, kemudian hasil atau testimoni dari peserta. Misalkan kegiatan tersebut, kegiatannya adalah memberikan pelatihan kepada wirausaha. Latar belakangnya bahwa wirausaha di desa XYZ itu tidak bisa menggunakan perangkat digital untuk melakukan promosi, atau telah menggunakan perangkat digital namun belum melakukan promosi dengan sosial media, dengan WhatsApp. Maka dilakukanlah pelatihan bagaimana menggunakan WhatsApp Business.
dilakukan pelatihan bagaimana menggunakan fanpage dari Facebook atau bagaimana membuat video singkat dengan TikTok atau Reels-nya Instagram untuk mendukung kegiatan UMKM tersebut. Nah, dalam video kegiatan mahasiswa, editornya, kameramennya boleh mahasiswa lain, namun audio deskripsinya harus oleh mahasiswa yang bersangkutan. Dia harus mampu menjelaskan kegiatan dari pribadi mahasiswa tersebut. Kemudian video kegiatan KKN ini saya ambil dari contoh PHP 2D, di mana kegiatan PHP 2D tersebut mewajibkan satu video untuk total semua kegiatan. Jadi perbedaannya adalah kalau tadi setiap mahasiswa itu membuat video kegiatannya, kalau ini adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan individu tadi digabung menjadi video kegiatan KKN. Jadi isinya itu dapat diambil dari video yang telah dibuat mahasiswa per individu. Namun ada bagian dihilangkan, yaitu profil mahasiswa agar tidak terlalu panjang. Isinya yaitu biodata mahasiswa, dosen, desa, dan aspek lainnya yang dianggap perlu. Di sini biodata mahasiswa adalah 9 mahasiswa yang ikut KKN, dosen bimbingnya siapa namanya, desa apa, alamatnya ada di mana. Kemudian profil desa terutama masyarakat sasaran kegiatan. Jadi yang perlu dideskripsikan di sini untuk profil desa adalah masyarakat sasaran. Jika objeknya adalah peternak, bagaimana peternak di desa tersebut. Jika penerima manfaatnya adalah wirausahawan, maka bagaimana wirausahawan yang ada di desa tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pelaksanaan dari program kegiatan KKN. Nah, video ini bisa saja dimasukkan, di situ ada foto-foto kegiatan. Jadi video itu tidak mesti full video. Yang keempat, sangat penting adanya testimoni dari kepala desa dan penerima manfaat. Silakan mahasiswa untuk menginfo kira-kira apa hal lain yang dianggap perlu. Nah, di sini nanti pada kolom deskripsi akan saya tambahkan link untuk melihat contoh kegiatan, video kegiatan yang dibuat oleh KKN 2021. Untuk laporan tertulis nanti akan kami buatkan videonya tersendiri supaya tidak panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.